mereka mengatakan ini ada oleh-oleh ya dari kelompok kami, dibukalah kaos itu kemudian dipasang di depan kami begini, kami sendiri belum tahu apa isinya, kemudian disuting. Nah ini nih. Karena saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN. Dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya soal Nah ini kan kalau orang yang tidak mengerti konstitusi, itu bisa ditelan bulat-bulat. Tidak ada kewenangan DPD untuk menjatuhkan wakil presiden. Roy Suryo. Itu kata-kata Anda menunjukkan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu Anda sendiri. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, ini ada kabar menarik dari masih ada kaitannya dengan Bung Refli dan kawan-kawan. Kalian masih ingat nggak waktu Bung Refli dan kawan-kawan itu datang ke DPD untuk memaparkan sederet bisa dikatakan tuntutan gitu ya dari Bung Refli dan kawan-kawan. Seperti yang kita tahu salah satu tuntutannya itu adalah soal mengadili Pak Jokowi dan ada kaitannya juga untuk memakzulkan Mas Gibran ya. Nah, kali ini ada klarifikasi dari DPD yang menurutku wah ini membantah dari argumennya Bung Refli dan kawan-kawan nih. Nah, cuma saya ingin meluruskan yang pertama, setelah berita itu beredar, itu dimuati berbagai-bagai tulisan di atasnya yang kemudian orang yang tidak melihat media itu secara utuh kemudian memberikan tanggapan-tanggapan yang berbeda. Salah satunya, ya, di situ ditulis ada apa ya, kok tokoh-tokoh vokal ini diundang ke DPD. Nah, ini sudah jelas salah. Karena mereka yang bersurat ke DPD untuk bertemu dengan DPD menyampaikan aspirasi. Jadi ini satu hal yang mereka sering sampaikan dan ditugasi pimpinan mendampingi Pak Tamsin Lindrung. Pak Tamsin Lindrung itu wakil ketua untuk menerima para tokoh-tokoh itu. Ya, saya mendampingi beliau sehingga saya tahu persis situasi kebatinan pada saat pertemuan itu. Jadi itu satu. Yang kedua, kemudian ditulis lagi di berita yang beredar itu bahwa DPD RI sedang memproses pemaksulan Gibran Raka Buming Raka. Nah ini kan kalau orang yang tidak mengerti konstitusi, itu bisa ditelan bulat-bulat. Tidak ada kewenangan DPD untuk menjatuhkan wakil presiden. Ya, ini perlu diketahui. Jadi ini kalau orang yang sekali lagi saya katakan, kalau orang yang rajin mengikuti berita, dia putar media itu secara lengkap, ya apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok itu, apa yang disampaikan Pak Tamsin Lindrung, apa yang saya sampaikan pada waktu itu tidak ada yang salah. Nah, tetapi yang salah kemudian adanya tambahan-tambahan pada berita itu sehingga betul-betul seolah-olah DPD ini sedang mempersiapkan proses pemaksulan wakil presiden. Nah ini yang berkali kami ingin luruskan kepada teman-teman media supaya jangan ada yang salah pengertian. Termasuk misalnya kaos yang bertuliskan adili Jokowi. Itu juga coba dilihat peristiwa kejadiannya. Waktu selesai acara mereka mengatakan ini ada oleh-oleh. Ya, dari kelompok kami dibukalah kaos itu kemudian dipasang di depan kami begini, kami sendiri belum tahu apa isinya, kemudian disuting. Ya, jadi ini tolong seolah-olah bahwa DPD ini mendorong bagaimana Pak Jokowi diadili. Nah kita sendiri belum tahu apanya mau diadili gitu. Ya, nah jadi ini mungkin beberapa hal yang saya minta tolong teman-teman pers agar diluruskan sehingga tidak ada yang salah mengerti terhadap posisi DPD RI gitu. Oh ternyata ini klarifikasinya dari DPD yang kemarin itu ketika Bung Refli dan kawan-kawan termasuk Bung Roy Suryo juga
itu hadir ke DPD terus menyampaikan, memaparkan beberapa hal yang salah duanya. Itu merupakan yang satu adili Jokowi dan yang kedua itu soal kaitannya dengan pemakzulannya Mas Gibran sebagai wakil presiden saat ini 2024 sampai 2029 nanti. Nah kemarin itu memang sempatlah beberapa kali melihat gitu, ada yang menggiringnya itu kalau langkah Bung Refli dan kawan-kawan ke sana itu merupakan langkah proses untuk memakzulkan Mas Gibran. Nah ini yang kemudian diklarifikasi oleh DPD. Karena di sini DPD juga mengatakan gitu loh, ketika ada yang mengatakan akan mengadili Pak Jokowi, terus apanya diadili seperti itu. Soalnya ini memang bukan tugasnya DPD gitu ya. Emang agak keliru sih datangnya ke DPD gitu loh. Entah kenapa Bung Refli itu datangnya ke DPD. Dan ada juga nih pertanyaan dari orang-orang yang menanyakan, kenapa kok DPD ini mengundang Bung Refli dan kawan-kawan? Yang benar itu bukan kok mengundang mereka lebih dulu, tapi Bung Refli dan kawan-kawan itu sudah terlebih dulu mengirim surat ke DPD, sehingga ya karena surat itu tadi mereka diundang seperti itu. Bukan kok tanpa ada dasar terus tiba-tiba Bung Refli ini diundang seperti itu. Dan ini juga klarifikasi juga soal kaos yang mereka terima sebagai hadiah. Ya mereka juga nggak tahu nih, DPD juga nggak tahu isinya tuh apa gitu loh. Dan kalau mengenai ini ada nih bukti rekamannya ketika Bung Refli dan kawan-kawan tiba-tiba itu mengasih kaos nih ya, masih terbungkus rapi. Awalnya mau ngasih langsung gini tanpa dibuka, terus tiba-tiba dibuka dibuka kaosnya gitu, dan ternyata tulisannya Adili Jokowi. Nah ini nih. Satu, dua, tiga. Dunia merah, kumpul kapan langsungkan saja. Langsung ditutup lagi kaosnya. Ternyata emang nampak kalau agak terkejut juga ya dengan kaosnya gitu, dengan tulisan Adili Jokowi. Pro demokrasi ini teman-temannya Kak Irma juga sih sebenarnya. Refli Harun, Said Didu, ya kan, ketemu dengan pimpinan DPD RI, ya kan, meminta semacam DPD sekarang mengadili segala macam tentang Jokowi dan Gibran. Artinya terus mereka bekerja dan bergerak, sementara publik juga sudah melihat pemerintah ini sudah serius bekerja. Tapi isu untuk mengadu domba antara Prabowo dengan Pak Jokowi lewat isu Gibran, isu Fufu Fafa, itu terus mereka gelontorkan ke publik. Menurut Kak Irma, bagaimana cara meredam isu-isu ini semua? Saya kira nggak usah diredam, biarin aja. Biarin aja. Mati sendiri. Berarti mereka Sepanjang melakukan pemerintah- pekerjaan yang sia-sia. Ya, sepanjang pemerintah melakukan sesuatu dengan benar, on the track, mereka akan mati sendiri. DPD contohnya, DPD itu kan kewenangannya wilayah, Iya. Nah tuh. kecuali mereka ke DPR, beda. Kemudian DPR memberikan angin, memberikan apa, nah, itu beda. Kalau ke DPD kan wilayah nih. Dan saya yakin juga di dalam DPD itu kan semuanya, nggak semuanya otaknya, mohon maaf ya, nggak seperti mereka lah gitu. Karena saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN. Oke. Dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya, soal misalnya ketika misalnya terjadi penjual privatisasi BUMN dulu kan di pelabuhan, mereka juga bukan orang yang teriak-teriak juga sih. Gitu. Menurut saya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya beliau juga dulu gitu ya. Kemudian Refli. Refli ini anak muda yang sebenarnya menurut saya sih ya, secara kemampuan saya sih menyayangkan gitu, karena dia sebenarnya negara ini butuh juga anak-anak muda seperti Refli gitu. Kenapa harus ke sana-sana gitu ya? Mestinya dia nggak usah ke sana-sana. Kalau saya menyayangkan, tapi kan itu haknya beliau. Iya. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa apa, tapi saya sih menyayangkan karena saya tahu
Refli punya kapasitas yang bagus gitu. Nah, kalau komentar Mbak Irma sendiri, Kak Irma sendiri tentang ada seorang ahli yang mengaku-ngaku ahli telematika, ya kan, bahwa itu 99,9% itu yakin akun Aku Fafa adalah akunnya milik Gibran. Tapi sampai sejauh ini mereka nggak berani laporkan ke penyidik, hanya selalu mengotori ruang publik dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, gitu loh Kak Irma. Gimana Kak Irma? Kan nggak pernah bisa dibuktikan. Buktinya mana? Satu. Nah, benar Kedua, tuh. dia bukan ahli telematika kalau menurut Oh, saya. bukan ahli Loh, telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf sekali. Saya minta maaf ya. Kalau di TikTok saya tuh kan cukup besar ya. TikTok saya ada 37 ribuan ya. Iya. Saya setahun itu baru main TikTok gitu pengikutnya ya? 37 ribuan, yang like itu udah sampai hampir 1, sekian juta itu. Wow, gitu ya. gede sekali. Itu bilang gini, kalau keluar tuh beliau tuh kalau Surya keluar mereka selalu teriak Panci mana Panci. Gitu ya. Nah itu kan sebenarnya ya masyarakat akhirnya tahu lah gitu ya kualitas dengan kapasitas orang tuh tahu. Bukan saya menghina enggak. Iya, Ini kan saya bilang netizen dari TikTok saya tuh kan selalu saya lihat gitu kan, kalau ada beliau misalnya bicara di TikTok tuh kan selalu komen-komen tuh kan saya sering baca gitu ya terusan. Nah, ini ada poin menarik nih. Menanggap responnya Ibu Irma ketika melihat, bisa dikatakan ada beberapa temannya lah ya Bung Refli dan kawan-kawan ketika mengajukan kasus ini, bukan melaporkan sih, ya membawa isu ini itu ke DPD, itu merupakan pertama langkah yang salah. Kedua, bagaimana cara menyikapinya, dibiarin aja. Selama pemerintah itu berjalan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan tracknya, ya udah gitu loh. Dibiarin aja karena mereka nanti akan lama-lama hilang sendiri kok gitu loh. Capek sendiri juga. Dan soal masa lalunya para tokoh-tokoh ini pun juga turut dibongkar tuh tadi sama Bu Irma. Contoh kayak Pak Saididu yang dulu pernah juga tuh memegang jabatan di BUMN ya kan. Tapi ketika memegang jabatan tersebut apakah beliau teriak-teriak? Juga tidak ya kan. Bung Roy pun juga sama. Dan apalagi soal Bung Roy yang katanya ahli telematika, aku sempat beberapa kali bilang juga sih, memang banyak orang yang mengatakan Bung Roy ini bukan ahli telematika. Kenapa? Dari background pendidikannya pun beliau bukan sekolah di teknik. Kayak gimana ceritanya dulu sosoknya Bung Roy ini dipanggil seorang ahli. Padahal kalau ada yang pernah mengatakan seperti ini, apa yang dipaparkan oleh Bung Roy ini tuh hal yang gampang banget dicari gitu loh. Jadi apa yang disampaikan itu bukan, kelasnya tuh bukan seorang ahli yang menyampaikan. Karena itu sangat mudah dicari dan kita pun bisa mencari hal itu. Roy Suryo. Ya apa? Betul aku kan? Aku kan pernah bilang bikin konten tuh waktu Anda itu ngucap bahwa akun Fufu Fafa punyanya orang itu, Anda mengambing hitamkan, menuduh orang. Iya kan? Itu kata-kata Anda menunjukkan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu Anda sendiri. Atau kelompok Anda sendiri. Ya. Karena apa? Anda mengetahui dengan detail akun itu. Kalau di ilmu psikolog, Anda itu membacakan diri Anda sendiri. Paham? Ya, jadi kepada Pak Roy Suryo, selamat, Anda akan menjalankan 9 bulan penjara atas akun Fufu Fafa. Sebetulnya harusnya lebih loh. Di penjara lebih loh. Di penjara itu lebih harusnya. Kenapa? Pertama, dia mencemarkan nama baik seseorang atau bisa dikatakan wakil presiden. Dia kan menuduh orang toh. Dengan kata-katanya menuduh orang tuh dia. Itu satu. Keduanya, dia pemilik akun. Gitu loh. Harusnya lebih banyak dia ini. Di penjaranya harus lebih lama ini. Biar gak ngotori negara ini. Kotor. Roy Suryo. Kotor negara ini ada Anda ini. Wis, mudah-mudahan paham. Salam NKRI, salam sehat. Mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, ini salah satu pandangan
dari para masyarakat Indonesia. Tidak cuma Masnya ini, aku beberapa kali menonton, membaca di kolom komentar itu juga ada yang sependapat dengan Masnya. Ketika Bung Roy ini kayak rasanya getol banget ya mengatakan kalau Fufu Fafa ini merupakan akunnya Mas Gibran. Benar-benar kayak paham betul kalau itu akunnya Mas Gibran. Sangat paham sekali mengenai akun itu. Tidak sedikit orang yang berpikiran, jangan-jangan nih akun Fufu Fafa ini sebenarnya bukan punyanya Mas Gibran, tapi justru miliknya Roy Suryo. Kenapa? Karena kok Bung Roy ini lebih paham banget nih soal akun ini kayak gitu. Dan apalagi ini kan juga Bung Roy masih belum bisa membuktikan ya kan, masih belum ada buktinya lah gitu. Belum ada buktinya kalau itu memang benar-benar akunnya Mas Gibran. Seperti itu. Nah gimana nih menurut sobat-sobatku, respon kalian, pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.